Berlatar di Jerman tahun 1918, ketika perang masih berlangsung, kisah berfokus pada seorang mamah muda yang ditinggal perang oleh suaminya bernama Pearl. Ini dia parasnya. Seorang wanita yang punya mimpi menjadi penari terkenal, yang mana hal itu dibuktikan dengan imajinasi Pearl yang tinggi, yang seolah-olah menari di atas panggung di depan banyak orang. Dan sangat disayangkan, imajinasi Pearl harus terhenti di saat ibu Pearl tiba-tiba datang, memarahinya karena tak suka melihat anaknya menari seperti perempuan nakal pada umumnya. Pearl kemudian melakukan aktivitas seperti biasa dengan pergi ke peternakan depan rumahnya untuk memberi makan hewan-hewan ternak. Belum puas berimajinasi, Pearl kembali menari dengan mengambil sebuah garpu yang dijadikan sebagai pasangan tari. Pearl yang asik nari seketika kedatangan seekor angsa yang masuk ke kandang. Lantas hal itu membuat Pearl menjadi marah, dan dari sinilah kita semua tahu kepribadian aslinya. Dan setibanya di danau, Pearl menjadikan angsa itu sebagai makanan bagi sahabat yang merupakan seekor buaya. Di desa, Pearl tinggal bersama ibu dan ayahnya yang lumpuh total, di mana kita melihat betapa disiplin dan tegasnya sang ibu ketika mendidik Pearl. Sang ibu sengaja bersikap seperti itu karena kasih sayangnya kepada Pearl yang menjadi anak satu-satunya, dan karena Pearl juga ditinggal suaminya berperang selama berbulan-bulan, yang jarang memberi kabar agar Pearl bisa hidup mandiri, bersikap tegar dan sabar. Tiba esok hari, Pearl disuruh ibunya pergi ke kota untuk beli obat ayahnya. Bukannya langsung pulang ke rumah, Pearl justru malah mampir ke bioskop dan nonton film. Selesai nonton film, Pearl bertemu dengan John, seorang pemutar proyek film bioskop. Ini dia orangnya, di mana Pearl mengutarakan mimpinya yang ingin menjadi penari terkenal suatu hari nanti. Lantas John yang mendengarkan curhatan Pearl mensupport cita-citanya dengan memberikan sebuah tontonan film bajak sawah agar Pearl selalu ingat cara mainnya. Saat dalam perjalanan pulang, potongan tersebut terbang terbawa angin, di mana Pearl langsung mencarinya masuk ke ladang jagung, yang tanpa disengaja Pearl menemukan orang-orangan sawah. Tepat di saat itulah imajinasi liar Pearl kembali muncul, mirip seperti ODGJ yang berinteraksi dengan benda mati. Saking menghayati dan menjiwai sampai-sampai Pearl menggauli orang-orangan sawah tersebut, menungganginya, menggoyang seolah dia sedang bermain dengan John, si pria pemutar proyektor. Setibanya Pearl di rumah, ibunya langsung menyuruh Pearl untuk memandikan ayahnya. Karena tak punya teman dekat, Pearl pun menjadikan ayahnya yang lumpuh sebagai teman curhat. Namun Pearl kembali menunjukkan sikap aneh dengan mencubit tangan ayahnya, memukul wajahnya hanya karena penasaran apakah bapaknya mendengar curhatannya atau tidak. Waktu berganti malam. Di saat itu mereka yang sedang dinner, tiba-tiba sang ibu menanyakan sisa uang kembali obat yang kurang beberapa sen, gara-gara Pearl masuk ke bioskop. Di sini kita kembali diperlihatkan dengan tegas dan disiplinnya sang ibu dalam segala hal. Salah satunya adalah pemborosan uang. Bukan karena pelit, sang ibu hanya ingin menghemat dalam situasi krisis dan perang yang sedang melanda saat ini. Pearl yang dihukum gak boleh makan langsung pergi ke kamar. Tepat sebelum tidur, Pearl pun berdoa supaya bisa pergi jauh dari kehidupan yang sengsara dan membosankan di peternakan ini. Di mana hal itu diperjelas dengan Pearl yang sangat berambisi untuk mengejar cita-citanya sebagai seorang penari terkenal yang dicintai oleh semua orang. Tiba esok hari, saat Pearl sedang mengurus peternakan, ia kedatangan tamu yang merupakan saudara iparnya. Dengan baik hati memberikan mereka oleh-oleh berupa babi panggang untuk Pearl dan keluarga. Namun si ibu yang punya prinsip kuat pun menolak pemberian tersebut karena tidak ingin dikasihani oleh orang lain. Dari sini terlihat jelas bahwa Mitzi berasal dari keluarga kaya yang memiliki kehidupan mewah, dan jika dibandingkan dengan Pearl jelas tidak sebanding karena Pearl hanya seorang pemberi makan hewan ternak. Lanjut ke Mitzi yang kasih info Pearl bahwa ada gereja yang akan mengadakan audisi mencari anggota penari untuk ajang kelas nasional. Mitzi berusaha membujuk Pearl untuk mengikuti audisi tersebut yang langsung diiyakan oleh Pearl.
Terlihat raut wajah Pearl yang sangat berambisi untuk memenangkan audisi tersebut, karena ia menganggap itulah jalan satu-satunya untuk meraih mimpinya selama ini. Lantas mereka pun berjanji bertemu kembali di gereja saat audisi. Setelah itu Pearl diam-diam mengambil gaun milik ibunya dan pergi ke kota untuk menemui John sang proyektor film. Setibanya di bioskop, Pearl meminta John untuk memutarkan sebuah film tutorial belajar nari. Alih-alih nonton film tutorial belajar nari, John justru memutarkan film berjudul Afri Red yang merupakan sebuah film bajak sawah. Di sini John mengatakan bahwa jenis film inilah yang akan merevolusi industri perfilman. Tepat selesai nonton film, disitulah Pearl kembali mengingatkan tentang mimpi dan ambisinya untuk menjadi seorang superstar, tapi orang tuanya selalu melarangnya karena alasan tertentu, yaitu tidak ingin anaknya yang berujung menjadi wanita penghibur. John lalu menyemangati Pearl untuk selalu berusaha menggapai mimpinya itu. Tak lama kemudian, Pearl pun pulang dan mengendap-endap masuk ke kamarnya. Tiba esok hari, sang ibu melihat Pearl membawa ayahnya pergi keluar rumah dari balik jendela. Di sini admin awalnya mengira bahwa Pearl ingin ajak ayahnya jalan-jalan dengan menghirup udara segar di pagi hari. Namun nyatanya Pearl membawa ayahnya itu masuk ke dalam hutan, tepatnya di tepi danau. Secara mengejutkan ia memanggil Teda yang rupanya seekor buaya, dan dari sinilah terungkap keinginan Pearl yang sebenarnya. Dengan membunuh ayahnya yang lumpuh, maka beban hidup Pearl akan berkurang. Di detik-detik Pearl yang akan membunuh sang ayah, secara mengejutkan sang ibu hadir dan menasihatinya untuk segera membawa pulang ayahnya. Tiba malam hari, di saat mereka sedang makan dinar, sang ibu mengeluarkan secari kertas audisi dari Mitzi yang disembunyikan Pearl. Ibunya marah besar dan melarang Pearl untuk mengikuti audisi tersebut. Lagi-lagi sang ibu dengan tegas mengingatkan bahwa Pearl dilarang meninggalkan rumah karena harus merawat sang ayah. Dan beliau juga mengingatkan bahwa Pearl tidak akan mampu meraih mimpinya itu karena sang ibu tahu bahwa Pearl memiliki kecenderungan yang suka menyakiti seseorang. Alhasil mereka berdua pun bertengkar hebat dengan saling berteriak dan menampar. Pearl lalu mendorong ibunya ke perapian yang menyebabkan baju ibunya tersambar api dan terbakar. Alih-alih Pearl berniat akan memadamkan apinya, Pearl yang panik justru malah menyiram sang ibu dengan air panas demi memadamkan apinya. Pearl yang panik karena tak sengaja, ia pun menyeret ibunya yang sekarat ke ruang bawah tanah. Malam itu hujan turun lebat. Pearl yang gelisah sebab hidupnya hancur kemudian bergegas pergi ke bioskop menemui John dan bercinta dengannya. Tiba esok hari John mengantar Pearl pulang. Setibanya mereka di rumah Pearl, ia menemukan babi guling yang membusuk di halaman rumah dan melihat sang ayah yang duduk sendirian dengan kondisi dapur yang berantakan. Di sini, Pearl berbohong kepada John dengan mengatakan bahwa dapur yang berantakan itu dikarenakan ulah anjingnya yang sekarang sudah ia kurung di ruang bawah tanah. Pearl kemudian membawa John berkeliling hingga setibanya mereka di kandang tanpa Pearl sengaja keceplosan bahwa dia tidak punya anjing. Lantas John yang mendengar pernyataan Pearl itu seketika menjadi gelisah dan berkata pada Pearl bahwa dia harus segera pergi. Pearl lalu marah histeris dan menuduh John telah membohonginya, sebab John sebelumnya sudah berjanji akan mendukungnya dan akan membawanya pergi dari peternakan, kini hanya sekedar janji. Tiba saat John yang sudah naik mobil dan akan berangkat, secara mengejutkan Pearl mengambil garpu rumput, menyusul dan menusuknya tepat di jantungnya. Pearl yang histeris pun mengeluarkan John yang sekarat dari dalam mobil dan menancapkan garpu tersebut ke kepalanya dan alhasil John pun tewas seketika. Lanjut, Pearl yang kembali masuk ke dalam rumah, ia bergegas membuka pintu ruang bawah tanah dan melihat sang ibu yang berusaha menaiki tangga sedikit demi sedikit. Pearl lalu menendangnya yang membuat sang ibu kembali terjatuh ke dasar basement. Pearl lalu memandikan sang ayah dan memakaikannya jas yang bagus. Sementara itu, Pearl mengenakan gaun merah milik ibunya dan menari di depan ayahnya. Selesai Pearl mempersembahkan tariannya, Pearl lalu mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas semuanya. Tepat di momen yang menegangkan ini, terlihat Pearl yang secara halus membunuh sang ayah dan sebelum berangkat ke audisi, Pearl mendorong mobil John ke danau dan membiarkan mayatnya menjadi santapan Teda si buaya. Setibanya di tempat audisi, Pearl bertemu dengan Mitzi dan mereka berdua pun bertukar posisi agar Pearl tampil lebih dulu darinya.
Tepat di atas panggung terlihat Pearl yang asik nari dengan background peperangan. Selesai nari, disitulah para juri serempak menolaknya dengan alasan nyari gaya tarian ala Eropa. Lantas Pearl pun menangis sejadi-jadinya dan berhalusinasi bahwa keempat juri yang ada di depannya itu merupakan penampakan dari orang tuanya, John dan suaminya Howard. Pearl lalu memohon agar ia diberi kesempatan sekali lagi dan dengan bersikeras bahwa ia mampu, akan tetapi para juri pun tetap menolaknya. Dari dimulainya audisi hingga selesai, Pearl masih saja nangis di luar gereja, hingga kemudian Mitzi pun datang menemui Pearl dan menghiburnya. Lanjut, Mitzi mengantar Pearl pulang dan melihat babi panggang yang membusuk di halaman rumah Pearl dengan penuh belatung. Di dapur terlihat Mitzi yang masih berusaha mencoba menenangkan Pearl. Lanjut, Mitzi menyuruh Pearl untuk sementara menganggap dirinya adalah Howard agar Pearl bisa lebih leluasa melampiaskan isi hatinya. Pearl kemudian menyampaikan tentang kebenciannya pada Howard. Saat menikah, dia berharap Howard membawanya pergi dari tempat itu, tapi nyatanya Howard malah meninggalkannya dan memilih untuk pergi berperang. Tidak sampai di situ saja, Pearl juga mengakui perselingkuhannya dengan John. Dia mengungkapkan perasaan leganya ketika membunuh hewan-hewan kecil, namun ada perasaan menyesal saat dia mengaku telah membunuh John dan orang tuanya. Mendengar pengakuan Pearl, seketika Mitzi yang panik berusaha tetap tenang dan pamit pulang. Lalu Pearl memberinya ucapan selamat karena dirinya berhasil memenangkan audisi. Lantas Mitzi yang tahu dirinya menang berusaha menyangkalnya dengan berbohong agar kesedihan Pearl mereda. Akan tetapi Pearl yang tidak suka dibohongi, pada akhirnya Mitzi pun jujur dan berharap Pearl bisa menontonnya suatu hari nanti. Lanjut, Mitzi pun bergegas pergi dari rumah Pearl, namun Pearl mengikutinya sambil membawa kapak. Dengan sekuat tenaga, Mitzi berusaha lari dan minta pertolongan. Akan tetapi Pearl yang memiliki jiwa psikopat yang kuat berhasil mengejar Mitzi dan membunuhnya, memutilasi mayatnya dan melemparkannya ke danau untuk dijadikan makanan Teda alih-alih menghapus jejak. Setelah itu, Pearl kemudian menyiapkan makan malam dari babi panggang yang telah membusuk, lalu mendudukkan mayat kedua orang tuanya di kursi mereka dan berpura-pura makan bersama. Beberapa hari kemudian, terlihat Howard yang berjalan pulang dari perang dan memasuki rumah. Betapa terkejutnya Howard hingga terperangah ketika melihat pemandangan yang mengerikan. Pearl lalu keluar dan mengatakan bahwa dia senang melihat Howard pulang dan tersenyum yang dipaksakan disertai dengan air mata yang mengalir deras di wajahnya.